Ya, kembali lagi bersama kami di Good Morning. Ini kami punya informasi. Mungkin Anda yang punya gadget sempat melihat juga informasi ini cukup viral begitu. Ada satu foto kondisi seorang anak, Iqbal tepatnya, seorang bocah berusia 4 tahun yang menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah petugas kebersihan di sebuah mal di Jakarta Barat. Dan saat ini dilaporkan keadaannya pun mulai membaik. Ya, kalau melihat foto-fotonya sih kita terenyuh ya. Kok maksudnya tuh kok tega sampai melakukan penganiayaan seperti itu kepada anak kecil 4 tahun. Nah, meskipun begitu tim dokter sekarang masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan pada luka patah tulang di tangan kanan korban. Hingga saat ini, Iqbal masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tarakan, Gambir, Jakarta Pusat. Kondisinya dilaporkan mulai membaik. Hari Selasa, Iqbal menjalani operasi tulang tangan kanannya yang patah. Untuk saat ini sih Mas sudah sangat membaik ya, kedua matanya sudah bisa melihat, dan tapi hanya lengan kirinya aja yang masih kesakitan, sama telapak kaki kirinya bengkak sedikit. Kalau untuk kondisinya sudah sangat membaik, sudah sangat bagus, bicara pun sudah lancar. Iqbal, bocah berusia 4 tahun ini dianiaya pada hari Kamis lalu. Iqbal ditemukan dalam keadaan terluka parah di tangga darurat Mall Season City, Tambora, Jakarta Barat. Ketika ditemukan, tubuh Iqbal penuh dengan luka, diantaranya luka lebam pada mata, tangan, dan kaki. Bahkan, tangan Iqbal mengalami patah tulang. Para pelaku penganiayaan telah ditangkap polisi. Mereka terdiri dari 3 orang yang bekerja sebagai petugas kebersihan mal. Menurut keterangan pelaku, mereka tega menganiaya bocah itu hanya karena kesal. Iqbal sering mengganggu pekerjaan mereka. Bahkan, ketiga pelaku menyatakan memang telah merencanakan aksi penganiayaan itu. Sementara pihak manajemen Mall Season City menyatakan bertanggung jawab atas pemulihan kondisi korban. Para pelaku adalah petugas kebersihan yang diambil dari sebuah perusahaan penyedia jasa kebersihan. Salah satu pelaku, seorang perempuan berinisial A, ternyata masih berusia 15 tahun. Ya, kalau membaca kronologisnya itu bahkan sampai setelah dipukuli dijatuhkan di tangga darurat ya. Jadi Iqbal itu berguling di tangga dan itulah yang menyebabkan kenapa tulangnya sampai patah. Ya, itu dia. Jadi sampai sekarang juga kalau melihat informasi ini meskipun keadaannya membaik masih sempat menggeleng-gelengkan kepala, mengernyitkan dahi. Kenapa bisa sampai separah ini? Dan apa yang menjadi masalah ini kan hanya anak kecil ya, itu dia, makanya sekarang pun banyak pihak yang menyayangkan kasus ini, utamanya salah satu pemerhati anak, salah satunya adalah Kak Seto ya, yang sangat-sangat ikut serta turun tangan untuk menyelesaikan kasus yang menimpa seorang anak ini. Ya, kemarin Kak Seto mendatangi Mapolsek Tambora, Jakarta Barat untuk memantau bagaimana proses hukum ini dijalankan. Nah, Seto Mulyadi juga menemui ketiga tersangka pelaku penganiayaan yang salah satunya masih di bawah umur. Ya, pemerhati anak ini juga menyambangi lokasi tempat korban dirawat dan bertemu dengan pihak keluarga. Kak Seto tentu saja menyayangkan tindakan kekerasan yang akan menimbulkan trauma mendalam pada anak. Dia cukup kelihatan trauma ya, secara psikologis, dan perlu terus mendapatkan pendampingan yang penuh suasana kasih sayang, rasa damai, penuh dengan nuansa senang, gembira, dan seterusnya. Kami juga melalui tim kami akan juga melakukan pendampingan, dan kami juga akan mohon kepada pihak rumah sakit agar bisa mendapatkan treatment psikologis yang lebih optimal. Nah, pelajaran untuk kita ini para orang tua agar lebih berhati-hati lagi dalam melepas anaknya bermain. Karena ini kan anaknya dilepas begitu ya, bermain di mal sendirian, merasa bahwa sudah kenal dengan beberapa petugas di sana. Karena kebanyakan kasus penganiayaan terhadap anak itu dilakukan oleh orang dekat atau oleh orang yang sudah mengenal korban. Jadi orang tua tentunya sekarang harus berhati-hati kalau mau melepas bermain, harus dipastikan dengan siapa dan di mana gitu ya, jangan sampai dilepas begitu saja. Betul, itu yang harus diperhatikan. Jadi komunikasinya pun harus terbuka ya dengan anak, apapun yang terjadi pada anak juga orang tua harus mengetahuinya.